Toba pernah bilang kalau dia nggak berpartisipasi dalam proyek waste to energy pemerintah itu ya. Sekarang muncul berita kalau dia lagi mikir-mikir lagi nih, kayaknya enak nih ikut gitu ya, ikut proyek waste to energy. Jadi Toba lagi nimbang-nimbang lagi dia untuk keikutsertaannya dalam proyek waste to energy itu. Ini sih jadi sentimen positif ya. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang udah waktunya beli Toba atau eh, Toba turunnya udah selesai? Ya, ini yang perlu dibahas. Kita akan bahas gimana respon market terhadap saham ini. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas, dan kita bahas ISG-nya dulu yang hari ini tutupan melemah tipis, tutup di 8414 ya. Lower high lower low candle-nya, dan tadi sempat turun ke 8361.27 ya. Seperti yang dibahas kemarin, ISG ada peluang terkoreksi di hari Jumat. Ya memang ada, dan selama koreksi ISG nggak ke bawah 8338 ya masih oke-oke aja sebenarnya. Kemudian ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini masih bisa ke atas. Cuman tetap hati-hati karena tetap ada peluang untuk lanjut terkoreksi di minggu depannya. Nah, ketika IHSG ternyata minggu depan atau dalam waktu dekat ke depan inilah turun ke bawah 8338, maka ada peluang terkoreksi lebih dalam ke setidaknya 8200-an. Itu dulu sih ya. Selama yang jelas selama nggak tutup di bawah 7850-an lagi masih aman-aman aja gitu sih. Jadi tetap strategi exitnya dipakai, stop loss, trailing stop dipasang, take profit kalau perlu dipasang, terutama buat yang trading jangka pendek. Tujuannya cuma biar nggak telat jualan aja kalau harga ternyata balik arah. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan. Kita ada beberapa saham yang mau saya bahas nih yang udah kasih cuan hari ini. Ada 1, 2, 3 ya. Pertama BWPT. Jadi BWPT tadi pagi itu ada strategi beli di 125 di kok 125 ding, 152 belinya tadi waktu live trade pagi, bukan 125. Terus nggak lama kemudian harga naik ke 157, udah dikasih 3%-an. Happy cuan BWPT-nya, udah mudah-mudahan udah pada jualannya. Kemudian yang kedua, karena tadi itu strateginya cuma buat fast trade, jadi ya mudah-mudahan udah pada jualan. Yang kedua ada Toba. Happy cuan dulu Tobanya, karena tadi pagi Toba itu beli di 845 ya, 845 sempat naik ke 915, cuman waktu live trade tadi pagi setelah bukan live trade ini, setelah live trade-nya selesai muncul Toba dan di spill tadi di room Telegram Cuan Community ya. Nggak lama kemudian dikasih lumayan, ada 6%-an di harga 900 ya. Happy cuan lah ya Tobanya. Nah, ini masih ada cuan nih buat yang belum jualan, mungkin tadi beli di 845 gitu ya. Sekarang kan tutupan 855. Jadi kalau masih ada barang, trailing stopnya di 850 boleh. Ya jualan aja lah ya. TP dulu. Next ada MTech. Nah, kalau ini sesi 2 nih. MTech tadi sesi 2 beli di 12.30 ya, 12.30-an. Kemudian sempat naik ke 12.70, lumayan lah ya, udah ada cuan yang bisa dibungkus. Hari ini pun tutup di 12.60, itu udah ada cuan juga. Mudah-mudahan buat yang belum jualan, Senin pagi masih bisa jualan gitu ya. Happy cuan MTech-nya juga. Next, stock ideas kemarin ada 3 nih. Saham pertama ada kemarin strateginya ngantri di 162, dapat barang nih. Hari ini tutup di 162 juga. Buat yang udah dapat barang, udah punya barang, hold dulu boleh, stop loss di bawah 152. Dan mudah-mudahan bisa lancar ke 190-an ya. Kemudian yang kedua ada MARK.
Nah, ini strateginya ngantri di 735, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 710. Dapat barang karena low-nya hari ini sempat sampai 725 dan hari ini tutup di 745. Jadi ada floating profit dikit. Hold dulu boleh selama nggak turun dan tutup di bawah 710 aman ya. Mudah-mudahan lancar ke 800-an. Next ada TAPG. Kalau ini belum dapat karena strateginya ngantri di 1690 dan 1640. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1600. Ya buat yang masih minat antri di bawah situ, antriin dulu nggak apa-apa sih untuk mempersempit atau memperkecil range stop lossnya atau risikonya ya. Target TP1 di 1890. Kemudian yang berikutnya baru kita bahas si Toba. Sebenarnya yang hari ini uget-uget naik yang ada hubungannya dengan proyek Waste to Energy bukan cuma Toba, Oasa dan BP pun juga gerak gitu. Cuman poinnya adalah yang kasih berita ibaratnya kasih berita putar balik gitu ya. Itu Toba sentimen apa namanya kok sentimen sih? Beritanya tuh seolah-olah tuh mengisyaratkan ini ada sinyal putar balik nih gitu. Tapi apakah iya market merespon seperti itu, kita akan bahas. Jadi kalau kalau beberapa waktu yang lalu Toba naik itu saya yakin banyak yang beranggapan oke lah dia harusnya dapat proyek atau ikutan lah proyek Waste to Energy itu ya. Tapi ternyata di bulan lalu, di bulan Oktober, tanggal segitulah, Toba menginfokan kalau dia tidak terlibat di dalam proyek Waste to Energy, yaitu jadi anti klimaks lah ya dari ekspektasi market sebelumnya. Jadinya ya turun dari struktur dia breakdown low valid, artinya uptrendnya udahan ya gitu aja, uptrendnya udahan aja. Kemudian setelah turun breakdown low valid, dia ada di area beli sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu. Waktu bahas Toba saya selalu bilang ini memang ada di area beli, tapi saya masih pengen, opini saya pribadi ya, saya masih pengen tunggu price action yang lebih clear, lebih fix, lebih clear, lebih memperbesar win rate-nya kalau misalnya saya pengen beli, pengen bikin strategi trading. Karena kalau misalnya nih beli di 800, mau nggak mau stop loss-nya di bawah sini nih, di bawah 710 gitu ya. Dan momentum turunnya waktu dia breakdown 955 sampai bikin low di 760 itu lumayan kencang. Jadi peluang untuk waktu itu saya cukup inget harga membal ke 920-an, 900-an sekian itulah. Saya cukup inget ada peluang Toba ngetes 800-an lagi atau 800 bulat maksud saya. Atau mungkin malah ngetes 760 atau sedikit lebih bawah dari itu karena momentum turunnya ini lumayan kencang. Dan ya kemarin 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu itu low-nya sempat 790. Kemudian membal. Nah, membal sebenarnya hari ini kalau dia berhasil tutup setidaknya di sini lah ya. Setidaknya tutup di atas 840. Kok 840 sih? Salah. Setidaknya tutup di atas 905 atau lebih bagus lagi ya tutup di atas 940. Ini jadi bisa dianggap double bottom dan ada peluang untuk lanjut ke atas kan. Target teoritisnya kita bisa ukur nih, kalau ini kita anggap jadi double bottom berarti targetnya kan di sekitar sini nih 1000 sampai 1100 ya. Nah situlah kira-kira. Kemudian kalau ternyata belum, ya saya pilih nunggu dulu gitu maksud saya. Kenapa Toba waktu itu saya selalu bilang saya pilih nunggu dulu dah, nggak minat beli. Kalaupun ada sinyal beli itu cuman buat fast trade kayak tadi pagi tuh ya, ada sinyal beli ya buat fast trade dulu aja, cuan kabur gitu. Karena balik lagi, selama belum ada setup yang enak, belum ada tanda bullish reversal yang oke, yang clear, win rate-nya bisa dibilang cukup tinggi gitu, saya nggak mau
enter dulu karena masih ada peluang untuk ngetes area 760 lagi gitu ya. Dan itu alasan yang ke beberapa. Yang pertama karena strukturnya udah nggak uptrend. Mungkin akan beda cerita ketika struktur uptrendnya masih atau uptrendnya masih belum berakhir gitu ya, belum ada tanda kalau uptrendnya berakhir, belum breakdown 955 itu akan beda cerita. Dan ya oke lah, mau nitip sendal dulu gitu. Kalau sekarang ya saya pilih nonton dulu aja lah. 710 di bawah 710 di 700 atau sedikit lebih bawah dari itu stop lossnya kalau minat banget beli hari ini atau beli sekarang di harga sekarang. Saya pilih nonton dulu setidaknya ya nge-breakout 900-an dulu lah ya gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Pertama Pani. Si Pani setup sih ada ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 12.850 sih masih aman-aman aja. Kalau misalnya ada barang mau disimpan boleh, nggak masalah. Ya tinggal yang saya nggak tahu jalannya kapan itu sih. Selama 1, 2, 3 bulan terakhir itu sideways dia. Anggap aja dari September sampai sekarang. Sideways range-nya menyempit. Jadi mudah-mudahan dia nggak ke bawah 13.000 lagi. Nggak ke 13.000 lagi bulat atau 12 ribuan lagi. Paling itu sih. Jadi kalau breakdown 12.850 itu hati-hati. Dan area belinya ini level pre-entry dari setup yang udah bentuk ya. Di 13.750 dan level entry-nya di 13.275. Dua level itu boleh dipantau kalau minat pengen banget beli Pani. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 12.850 dan target TP1 ada di 15.750 15.775. Next Inet. Nah si Inet ini pertanyaannya sih ratio-nya enak ditebus atau enggak gitu ya. Menarik enggak? Harga tebusnya sih menarik ya. Harga tebusnya 250 nih. Ya, kemungkinan ini opini pribadi saya ya, ngajak retail buat beli atau buat exercise si ratio-nya lah. Tapi hati-hati model-model yang kayak gini. Untuk induknya dulu ya. Ketika turun ke bawah 492 ini kan uptrend nih. Pullback terakhir di 492. Tapi kalau turun ke bawah 492 ada peluang terkoreksi lebih dalam ya, setidaknya ngetes 470-an 450-an kali ya. Itu dulu. Atau bisa jadi lebih bawah tuh ngetes area gap lagi di 400 bulat. Gitu. Nah, jadi buat yang punya barang dulu induknya dan masih mau hold, trailing stop boleh dipasang tuh di 490. Dan ditebus atau enggak, cum date-nya sih tanggal, ini koreksi saya kalau saya salah ya, Inet cum date-nya tanggal 25 November ya. 25 itu berarti tanggal lagi hari Selasa. 25. Iya, 25 sampai 27. 25 kayaknya dah. Gitu ya. Kita lihat lagi soalnya saya cek di kasih kok belum ada gitu ya. Kita lihat hari Senin atau nanti malam, kali-kali udah di munculin tuh ya berita resminya di KC. Tapi trading periodnya tanggal 1 sampai 5 Desember. Jadi seminggu lah. Tanggal 1 sampai 5. Nah, biasanya yang model kayak gini nih. Model kayak gini itu kan sekarang harga 500-an. Tebusnya di 250 ya. 100% tuh dari harga tebusnya. Jadi kalau misalnya pengen tebuslah di hari pertama. opini pribadi saya, tebuslah di hari pertama. Berarti tanggal 1 ya. Tanggal 1 tuh hari Senin. Ya kan? Trading periodnya itu kan ya. MATD-nya. Kemudian ya paling T+2 ya tanggal 3. Nyampe barangnya rebutan jualan, kemungkinan gitu sih.
Jadi antisipasi ada harga ngedrop itu nanti di tanggal-tanggal itulah, tanggal-tanggal hari kedua ketiga HMETD-nya itu kayaknya. Atau jangan-jangan bisa kayak Bufa kemarin tuh yang langsung aja ngegas terus ke atas, nggak usah ngedrop gitulah. Sambil dihitung-hitung ya, kalau misalnya ternyata lebih menarik cuannya itu kalau langsung jualan right-nya, karena kemungkinan right-nya di hari pertama keduanya bisa naik nanti. Jadi ya silakan dihitung, kalau nggak mau ribet ya dijual boleh. Kalau merasa Inet ini worth it disimpan sampai disimpan dan untuk di hold invest jangka panjang, ya silakan ditebus. Itu doang sih ya. Nextnya apa nih? Sami. Oke, Sami. Si Sami hari ini menguat 8,6%. Tutupan sih oke ya. Dia berhasil tutup di atas 378. Cuman memang ini masih jadi resisten 40-nya. Tapi setidaknya tutup di atas 378. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Nah, ini sih buat yang punya barang aja kali ya. Pasang trailing stop. Trailing stopnya gampang. Trailing stopnya di sini aja. Kan hari ini tutup 404 nih. Ini ada insight pada intradingnya. Trailing stop 392 lah. Kalau modalnya bawah banget dan pengen lebih nge-swing itu, trailing stopnya di 370 monggo kalau sanggup diterima. Kalau kejauhan ya 392 390 aja. Yang baru mau beli kayaknya enak lihat intraday-nya dah. Stop loss di bawah 372 enaknya kayaknya sih. Cuman lihat besok lah ya, siapa tahu masih bisa dipakai buat fast trade gitu. Jadi buat bekal fast trade aja ini di minggu depan hari Senin gitu ya. Sepertinya kalau nembus ke atas 408 bisa kita simpen dulu, masukin list buat fast trade hari Senin. Next, Tower. Si Tower hari ini merah nih. Merah dan oke. Sideways ya, lama nih. Struktur dia masih sih udah nggak downtrend ya. Sebentar. Ini kan outside bar, lower low, kemudian pullback diambil dan di breakdown. Oke, ini high value di breakout. Ya oke. Terus kemudian dia pullback, ini low validnya lagi, dia breakout high valid. Oke lah. Nah, jadi kesimpulannya, pertama, strukturnya oke lah. Selama dia nggak turun, tutup di 501 ya. Ya oke lah, turun tutup di bawah 500. Oke lah, disimpan dulu nggak masalah ini si Tower kalau udah ada barang. Buat yang baru mau beli, ya itu area belinya ada di berapa nih? Ya sinilah 520-an gitu ya. Kalau mau ngantri siapa tahu masih disamperin situ. 520, 530 stop loss kalau turun dan tutupannya di bawah 500. Itu. Ya, mudah-mudahan sih ini bisa membal. Hati-hati pokoknya kalau turun dan tutup di bawah 500. Paling kayak gitu dulu. Next. Udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok Senin, minggu depan hari Senin tanggal 24 November 2025. Ada tiga lagi nih, 3 saham yang bisa Bapak Ibu masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Eral. Eral sih sebenarnya udah ada setup dari bulan lalu sih ya. Dan kemungkinan ini juga udah pada punya barang. Cuman buat yang belum punya barang, karena sekarang tutup atau hari ini tutup di 292 ya, deket area beli nih, area level pre-entry-nya di 290. Boleh ngantri 290 dan
level entry-nya di 284 lah ya. Jadi di dua level itu boleh ngantri. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 276 gitu. Nah, kemudian target TP1 di 320, target TP2 di 350. Mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 ya. Next. RL IMPC nih. IMPC sebenarnya area beli saya pernah bahas ini area belinya. Sih bentar. Ini low-nya berapa? Pas banget nih ya, udah ada garisnya sih di sini. Ya, inilah tak gambarin hijau-hijau. Nah, area belinya sebenarnya sini udah pernah dibahas. Waktu itu udah disamperin lah ya. Dan membal. Karena udah membal, kemudian beberapa hari yang lalu itu ini inside bar dan hari ini berhasil di breakout ya. Jadi buat yang minat beli IMPC dan belum punya barang, ini ngantri aja di 2620, belinya stop loss di bawah 2420 ya. Mudah-mudahan bisa ke atas 3000 lah, 3050, 3100 gitu. Karena ini kan masih uptrend nih ya, karena masih uptrend berarti probabilitas untuk lanjut ke atasnya kan masih besar ya. Jadi ya semoga lancar ke 3100 gitu ya. Selama nggak ke bawah 2160 sih peluang untuk ke atas masih cukup gede. Tapi karena ini udah ada tanda-tanda bullish reversal, maka stop lossnya kalau misalnya pengen beli dan ngantri di 2620, stop lossnya cukup di bawah 2410 aja ya, untuk memperkecil resiko biar nggak terlalu gede resikonya. Next, MDKA ada setup nyamperin area beli dan hari ini tutup menguat 4,6% dibandingkan penutupan hari kemarin, tutup di 2270. Buat yang minat beli MDKA dan belum punya barang tentunya ngantri 2230 boleh, atau 2230 dan 2110 lah ya. Terus stop lossnya kalau turun dan tutup di 2000 atau lebih bawah. Target TP1 masih di 2720. Ini strukturnya masih naik, ini masih uptrend nih. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 1750 jadi masih uptrend. Tapi kalau misal beli ngantri di 2230 dan dapat barang, kemudian turun tutup di 2000 atau sedikit lebih bawah, kan cut loss nih. Nonton dulu aja. Ketika ada tanda membal lagi, rebound lagi membal dari area-area beli, terutama yang udah ditandain ini hijau-hijau, beli lagi boleh. Kalau nggak ada ya nunggu dulu. Gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.